Nama lengkap itu Nerwan Diki Siburian. Dari marganya udah kelihatan orang Batak nih. Ya, jangan banget ya ada pramugari orang Batak ya. Ada kalau saya punya teman namanya Pak Dede. Ini juga pramugari. Ya. Umur sekarang aku jalan 36, sekarang masih 35. Oke. Oh, but you look young ya. Ya, gitulah. Guys ya, kalau jadi pramugara itu kelihatan muda. Dia itu 36 nggak kelihatan mudanya. Terus Ya, 35 tahun sekarang. Saya inisialnya tuh di AirAsia, pramugara AirAsia. Ya, saya join di tahun 2012 berarti sekarang akhir. 8 tahun ya. Udah masuk 8 tahun. Udah mau jalan 8 tahun. Kemudian lagi ya. Tinggi berat badan ini yang paling harus diperhatiin ya. 173. 173 berat saya sekarang 65. Kalau saya boleh perumpamain, itu tuh kayak ini telapak tangan. Saya taruh di sini itu, teman-teman bisa taruh kayak gini sekarang. Terus matanya dibuka. Itu masa depan saya tuh kayak gitu. Madesu, masa depan suram. Saya nggak tahu mau ngapain ya. Sampai akhirnya ada teman yang coba mengkasih informasi kalau coba deh lu nih udah bagus nih tampilannya nih, good lookingnya udah bagus nih, ada nih satu pekerjaan yang bagus buat lu, pramugara. Apa tuh gue nggak tahu gitu. Majoringnya marketing manajemen yang human resource. Berarti S1. Wow, ini sama kayak saya nih kasusnya. Jadi orang S1 yang lari menjadi orang penerbangan. Nganggur 5 tahun saya. Oh really? Yes. So you start your 28 tahun. Wah, ini guys ya. Jadi buat kalian kalau mau melamar pramugari itu kita nggak mesti harus masih 18 kan, pertama 18 tahun ya. Jadi ketika usia kalian nanti sampai 28, misalnya ini 18 gagal, 19 coba gagal, nanti masih ada waktu banyak sampai 28 ya. 28 masih bisa loh berkarir. Perlu teman-teman ketahui, saya tuh gagal menjadi seorang pramugara itu, mencoba menjadi seorang pramugara itu 23 kali. What? Banyak amat. Apa aja? Boleh tahu nggak? Okay. Apa aja yang gagal? Apa aja? 15 kali, boleh saya sebutin? Boleh, nggak apa-apa. 15 kali saya di Lion Air. Wah. Kemudian 3 kali di Sriwijaya Air tuh udah 18. Sriwijaya susah banget. Aku bawa 14 murid, satu doang yang Yes. Sriwijaya susah sekali. 3 kali Sriwijaya ada 18 ya totalnya. 18, Garuda 1 kali, Orientai 2 kali gagal, kemudian AirAsia selebihnya. Itu ya. Jadi buat kalian nggak banyak nih murid saya baru ngelamar 2 kali katanya di performance field. Terus aduh Miss kayak dunia aku bukan pramugari deh. Ya. 23 kali. 23 kali kan? Ya kan? Even though you look ya dia tuh charming banget tapi 23 kali gagal loh. Ya enggak? Ya kan? Jadi kita nggak tahu loh masa depan kita dia kemana. Kemauan kita yang penting. Benar. Dari 1 sampai yang ke 22 itu saya tuh kayak nggak pernah menyadari, nggak pernah realize tuh kalau apa sih kesalahan saya. Terus saya cuma coba. Sampai pada suatu hari itu saya tuh merenung istilahnya tuh kayak apa sih gitu yang jadi masalah saya. Rupanya saya kurang senyum pada saat itu. Dari semua work interview yang saya jalanin itu tuh semuanya tuh flat aja tuh interviewnya. Jadi pas terakhir saya nyoba di AirAsia, saya tuh coba ya transformasi. Begitu saya masuk ruangan, senyum dan selamat pagi. Itu yang bisa meluluhkan hati mereka itu, karena jujur mereka tuh capek, sama kayak kita capek, udah ngantri terlalu panjang. Iya. Capek. Ratusan ribuan orang walk in interview. Pada saat saya itu 2.600. Jadi jangan memperlihatkan kalau kita tuh capek, mereka lebih capek. Jadi tetap senyum masuk. Jadi kita tuh harus hangat gitu loh. Iya. Berapa lama trainingnya di AirAsia? Kalau sebelum ground training ya, untuk ground trainingnya sendiri itu ada 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan itu, dalam 3 bulan itu teman-teman nanti ada, kalau misalnya join, ada namanya belajar di situ service excellence,
kemudian ada namanya Safety, aviation terminology-nya, SCP-nya, safety emergency procedures-nya, kemudian teman-teman diajarin speaker, teman-teman diajarin grooming, ada kelas grooming-nya, sampai nanti akhirnya di masuk 3 bulannya ada final exam. Padahal dia model ya, bintang iklan loh. Nggak bintang iklan sih. Ya, maksudnya ya adalah pokoknya talent kalau kita nyebutnya itu orang iklan itu talent. Iya. Dia gitu aja pramugari susah loh lolos. Apalagi kita ya rumah-rumah ya nggak. Jadi kalian perlu belajar how to look good ya, penampilan appearance itu sangat penting ketika kita terbang untuk menjadi ambasador. Representatif itu ambasadornya maskapai. Jadi kamu harus punya ciri khas yang membuat orang tuh lihat kamu tuh enak gitu. Karakter, ganteng, cantik itu relatif. Tapi kalau kita punya karisma, ya nggak, orang tuh langsung tahu kok. Saya, kita nggak pernah ketemu. Lihat saya langsung orang kru nih. Ada auranya orang kru. Jadi keramahan kita, tapi karena kita sudah terbiasa bertahun-tahun kayak sudah cekokin ya sebenarnya, udah dikasih ilmu, kamu harus begini gitu tuh terbawa sampai kapanpun. Oke, kalau dipikirkan AirAsia itu punyanya company-nya Malaysia. Berarti pas you apply pakai bahasa Inggris dong. Pakai bahasa Inggris. Nah itu ya guys. Itu harus fluent. Kalau kalian apply untuk AirAsia, ini harus di garis bawahnya karena kalian itu harus bahasa Inggris karena ini airlines punya Malaysia. Tapi kalau Citylink, Lion Air itu punya Indonesia, tapi tetap aja harus pakai bahasa Inggris karena manualnya itu semua nanti. Kalau teman-teman bisa bergabung di sana, misalnya punya kesempatan bergabung, manualnya itu setebal ini tuh isinya. Ketika mau melamar ke apa aja kan dipersiapkan? Untuk pertamanya ya, kalian tuh pertama harus baca dan harus lengkapi namanya si dokumen. Baca, kenapa saya bilang baca? Karena sometimes kita tuh bingung. Ini walk-in interview atau invitation? Yes. Gitu. Jadi harus paham dulu nih. Kalau misalnya kalian kucuk datang, itu rupanya invitation. Kalian nanti dipisahin tuh antrian. Oh gitu. Yes. So yang invitation nunjukin berkas dulu gitu. Jadi invitation tuh udah di online dulu. Oke, jadi yang udah melewati online dulu. Udah screeningnya udah ibaratnya udah lebih tinggi dari yang walk interview. Oke. Next. Kedua, lengkapin tadi yang saya bilang, setelah baca lengkapin satu-satu untuk berkasnya. CV dibuat secara menarik, nggak lebay juga. Kemudian mudah dipahami ya. Terus foto. Iya. Foto tuh prepare. Terus alat tulis. Yang bagus ya, foto ke studio, jangan asal-asalan. Fotonya yang bagus. Kalau bisa pakai jas, pakai jas. Oke, selain itu kita belajar juga backgroundnya airlines itu ya kak ya. Yes. Misalnya mau AirAsia, kalian harus belajar AirAsia itu sejarahnya bagaimana, karena itu pasti ditanya. Lamaran disiapkan, terus kemudian penampilan, foto ya, terus membaca background. Profiling perusahaannya. Iya. Yang pasti penampilan hari itu harus banget fresh. Yes. Kalian tidak boleh begadang malamnya besok interview itu kelihatan capek banget, juga mempengaruhi loh. Ya kan? Terus datang tepat waktu. Kalau bisa 30 menit sebelumnya udah di venue-nya. Apa bahasa yang harus dikuasai dan bahasa apa aja kan? Nggak ada minimalnya. Cuman kalau teman-teman punya banyak, bisa menguasai banyak bahasa, minimal 3 lah misalnya. Ada Mandarin itu bagus banget sebenarnya, itu jadi daya tambah kalian. Mandarin. Ya. Tapi Inggris udah cukup. Yang pasti ya basicnya kalian harus bisa bahasa Inggris dulu. Kalian jangan pikir gini, aduh dengan bahasa Indonesia ada cukup nih. No, tidak bisa. Karena airlines itu pertama bahasa Inggris. Ya. Kemudian kalian kalau ada tambahan Mandarin is okay, karena Mandarin itu kenapa? Mandarin itu paling banyak dipakai di dunia setelah bahasa Inggris. Ya, itu tambahannya. Ya, kalau mau bahasa yang lain, misalnya Jerman, kayak bahasa Prancis boleh, tapi orang prefer Inggris dan Mandarin. Kalau lihat langsung ya, Kak Diki ini orangnya ideal banget, tinggi beratnya tuh pas gitu. Mau tanya Kak, ada nih yang jadi DM saya, Miss tanyain dong sama nanti pramugarinya, bagaimana sih cara memaintain gitu, badannya tuh biar body shape-nya tetap gitu. Kalau saya sendiri dengan olahraga, kemudian makannya yang sehat,
nggak mesti harus vegetarian. Iya. Semua makan, cuman olahraganya di Ada diet khusus nggak sih, misalnya OCD yang lagi tren? Enggak sih? nggak ada sih. Cuma olahraganya biasa fitness gitu. Oh iya. Sekarang kalau memang jadi flight attendant harus olahraga, suka olahraga, yang cewek cowok berenang. Penting itu berenang. Nanti bisa tinggi kalian, yang mungkin tingginya belum sampai 70, yang cowok 170, yang cewek belum 160. Mulai sekarang berarti berenang, pull up ya Kak ya. Pull up bisa juga, jogging. Emang kita dituntut untuk punya badan yang fit banget. Apa sih tipsnya lolos interview baik pramugari dan pramugara? Tipsnya nih Kak. Tips lolos interview. Kalau saya sih menyimpulkan ada tiga hal aja yang perlu kalian itu kemas sedemikian apiknya. Itu pertama smile, ya smile. Begitu kalian masuk ruangan itu lempar senyuman yang paling wow. Oke, itu satu. Yang kedua, voice atau personality kalian. Itu bicara tentang ketenangan kalian. Nanti itu semuanya akan berimpactnya pada nanti ketika kalian join. Itu semua dipakai. Tadi ketenangan personality kalian. Yang ketiga itu friendly, Ramahan. ya. Karena itu semua nanti akan itu sebenarnya interview itu yang dicari itu doang, 3 doang. Kalian friendly, kalian personality kalian bagus, kalian punya senyuman yang bisa membuat. Kenapa ya saya selalu menekankan senyum, karena ketika teman-teman masuk pesawat, apa yang pertama kali teman-teman lihat? Pasti pramugaranya. Senyum kan? Nah. Kenapa dia senyum? Karena kita nggak tahu nih si penumpangnya ini di bawah tuh kesel sama siapa, lagi berantem sama pacar, kita nggak tahu. Begitu lihat senyuman kalian itu hilang semua. Kasih tips dong Kak Diki, maksudnya oke, kalau kita ada yang kayak ragu gitu loh Kak Diki, mereka itu nggak pede gitu loh. Oh sih, hampir semua seperti itu. Saya juga mengalami kok rasa takut, nggak percaya diri, tapi itu tuh harus kita paksa gitu loh. Kalau teman-teman bisa paksa terus. Sesuatu tuh harus dipaksa sih sebenarnya, harus dipaksa. Motivasi diri sendiri, itu pasti bisa tuh. Itu lama-lama hilang, benar. Saya juga mengalami itu. Orang tuh bisa berubah Kak Diki ya. Misalnya yang dulu culun, itu belajar grooming, belajar poise and grace, itu nanti akan bisa diasah kemampuannya. Satu yang pasti ada keinginan, tidak pemalu, tidak introvert, tidak orang yang menutup diri dari lingkungan, malas bergaul, ya kayak gitu nggak bisa mencapai keinginan untuk menjadi pramugari dan pramugara, ya. Iya. Miss bilang kalau yang introvert ya turunkannya gitu. Ya betul. Kalau kalian memang sifatnya introvert ya sudah turunkan. Wah Kak Diki, terima kasih banget ya waktunya udah kesini. Ya sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.